Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin mengucapkan shalom kepada pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Di kota Surabaya atau di kota-kota lain di Indonesia, di luar pulau ataupun di luar negeri. Biar damai sejahtera boleh turun atas setiap saudara. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center? Kalau ada mungkin boleh angkat tangannya. Saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Dan para Asia akan memberikan love gift, akan memberikan kenang-kenangan buat saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada. Saudara, mari kita beri sambutan yang meriah. Sambutan yang hangat. Selamat datang Bu. Biar kita boleh terus semakin rajin bersemangat dalam ibadah setiap hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, subtema di bulan Februari adalah Day by Day with Jesus. Setiap hari kita boleh berjalan bersama Yesus. Kita tidak pernah tahu sudah apa yang akan terjadi di depan kita. Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak pernah tahu saat yang pasti kapan Yesus datang menjemput kita. Tetapi jika kita melihat saudara sekalian keadaan, tanda-tanda zaman dan apa yang ditulis di dalam Alkitab, sungguh Dia bisa datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya kapan saja. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu setiap hari dalam hidup ini membuat pilihan yang tepat. Tema khotbah saya pada pagi ini adalah everyday life is a choice. Setiap hari dalam kehidupan kita adalah satu pilihan yang saudara harus buat. Apa yang saudara buat, saudara sekalian, dari pagi begitu saudara salah mengambil pilihan, sepanjang hari akan dipengaruhi oleh pilihan-pilihan tersebut. Itu sebabnya saudara, hari ini saya membawa saudara untuk melihat dua pokok pikiran. Everyday life is a choice. Hidup setiap hari ini pasti diperhadapkan kepada pilihan. Yang pertama saudara, pilihan berkat atau kutuk. Pilihan kehidupan atau kematian. Mari kita melihat sudah di dalam dasar firman Tuhan. Saya ambil dari Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini dengan suara yang keras. Ulangan pasal 11 ayat 26. Saya akan baca ayat 26. Bapak Ibu Saudara nanti bersama dengan Ibu Sri Syuni membaca ayat 27, ayat 28 kita baca bersama-sama. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Ada 2 pilihan saja yang Tuhan berikan. Pilihlah, dikatakan setiap hari. Aku memperhadapkan kepadamu berkat atau kutuk. Saudara-saudara sekalian, berkat kehidupan apabila dikatakan kita mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian.
Kalau tadi dalam Ulangan 11 ayat 26, saudara diperhadapkan berkat atau kutuk. Ulangan 30 memberi satu istilah saudara sekalian, kehidupan atau kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 20, saudara sekalian diberikan satu uraian yang rinci. Bagaimana kita bisa memilih setiap hari untuk menerima berkat, untuk menerima kehidupan. Yang pertama adalah dikatakan dengan mengasihi Tuhan di ayat pasal 30 ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Sudah setiap kali kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa kita berkata Tuhan saya mengasihi. Berapa banyak saudara anak-anak muda jatuh cinta juga berkata I love you. Ya, ich liebe dich, wo aini. Wah ya, saya cinta padamu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi itu bukan hanya sekedar kata-kata. Ada berapa banyak pernikahan saudara disahkan dengan satu janji sumpah pernikahan. Sehidup semati. Ya, atau sampai maut memisahkan. Jangan sehidup semati artinya saudara suaminya mati ikut mati, jangan ya. Tetapi sudah sampai maut memisahkan. Tetapi berapa banyak rumah tangga hari-hari ini sudah begitu banyak digoncang oleh badai. Pernikahan-pernikahan yang tidak utuh. Pernikahan-pernikahan yang diwarnai dengan konflik dan seringkali diakhiri dengan perceraian. Itu sebabnya sudah sekalian mengasihi Tuhan juga bukan hanya berkata-kata atau di dalam pujian. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin saudara. Mengasihi harus diwujudkan lewat satu bukti. Menuruti perintah Tuhan. Saudara, kasihlah yang membuat apa saja yang kita lakukan tidak berat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Kalau saudara berkata di sini, kalau ada istri berkata, aduh saya berat. Setiap hari hidup ini rasanya berat sekali. Harus melayani suami, harus melayani anak-anak. Saya rasa berat, saya nggak tahan. Saya lebih baik mati saja. Wah, itu mungkin satu tanda tanya. Apakah istri atau ibu ini mengasihi suami dan anak-anaknya? Mengasihi sudah membuat apa saja yang dilakukan menjadi tidak berat. Ada seorang istri, saudara, dia menikah dengan seorang suami karena dijodohkan. Dan saudara 20 tahun dia menikah, dia tidak punya anak, dia merasa hidupnya tidak bahagia. Karena sebetulnya dia tidak cinta dengan suami ini. Tapi karena dipaksa, dijodohkan. Saudara sekalian, suaminya seorang yang keras, egois, dominan sekali. Dan walaupun sudah dia melakukan semuanya itu dengan setia, tapi ada satu beban yang berat, membuat dia tidak bahagia. Sudah setelah pernikahan yang 20 tahun, suatu kali suaminya kecelakaan dan meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, 3 tahun kemudian dia berjumpa dengan mantan teman SMA-nya yang sebetulnya dia senang. Ya, yang pria ini juga mestinya senang sama dia. Tetapi karena yang perempuan ini sudah dijodohkan, ya sudah, yang laki tidak berani maju. Sudah ternyata mereka berjumpa setelah 20 tahun lebih. Dan pria ini sudah tidak secara kebetulan punya nasib yang sama, istrinya meninggal dunia. Ya, karena serangan jantung.
Jadi sudah mereka akhirnya berhubungan lalu kemudian memutuskan tahun depannya menikah. Saudara sekalian, sang suami ini juga saudara walaupun seorang duda, anaknya sudah cukup besar, tinggal di luar kota sehingga mereka memulai satu kehidupan yang baru. Setelah 1 tahun menikah, yang perempuan ini punya anak ternyata saudara, walaupun dia usia sudah umur 40 lebih ya, tapi dia punya anak. Dan saudara tetapi walaupun dia mengasuh sendiri bayi, dia tidak pakai suster, dia tidak pakai pembantu. Ya, dia juga harus melayani suaminya bekerja cukup jauh. Setiap pagi dia bangun pagi, malam sudah dia sulit sekali untuk bisa tidur nyenyak karena bayi ya. Membutuhkan sekali untuk setiap beberapa jam bangun, menyusu dan sebagainya. Tapi sudah dia berkata, saya kok bahagia ya. Saya kok tidak rasa berat. Walaupun pekerjaan rutin yang saya lakukan ini jauh lebih melelahkan daripada dulu hidup bersama dengan mantan suami. Sudah suskan waktu dia berbicara, men-sharingkan ini sudah kepada seorang counselor, dia berkata kenapa dulu saya stres sampai mau mati rasanya ya. Padahal sekarang saya jauh lebih berat pekerjaan saya. Saya punya baby, usia saya sudah tidak muda lagi. Suami juga bekerja di luar kota. Saya harus mempersiapkan semua persiapan-persiapan yang dibawa oleh suami saya. Seharusnya lebih berat. Lebih berat, tetapi kenapa saya tidak merasa lelah? Konselor itu menjawab, satu saja, karena ada kasih. Amin. Kasih membuat sudah apa yang menjadi bagian kita, perintah-perintah yang harus dikerjakan tidak berat. Hari ini coba koreksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa sering kita berkata, aduh jadi anak Tuhan itu berat ya. Perintah-perintahnya berat. Sudah perintah yang sama dilakukan dengan kasih. Sudah sekalian perintah itu menjadi tidak berat. Amin. Yang kedua sudah di dalam Ulangan 30 ayat 20 dikatakan adalah dengan mendengar suaranya. Inilah pilihan saudara untuk kita diberkati. Pilihan untuk kita boleh melihat kehidupan. Tadi adalah dengan mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, semakin sudah kita juga dekat dengan berkat-berkat dan kehidupan. Sekarang kita melihat yang kedua adalah dengan mendengar suaranya. Saudara sekalian, kalau saudara bisa mendengar dan membedakan suara seseorang, pastilah saudara mengenal orang itu. Betul? Kalau sudah belum pernah kenal, saudara sekalian bagaimana saudara bisa mendengar suara orang itu? Mendengar suara berarti mengenal. Dan berbicara mengenal berarti memiliki hubungan. Betul nggak saudara? Kalau saudara tidak pernah memiliki hubungan, tidak memberikan waktu, tidak pernah berbicara, tidak ada sudah quality time dengan anak-anak saudara, dengan pasangan hidup, gimana sudah bisa mengenal? Mengenal saudara sekalian betul-betul membutuhkan waktu dan membutuhkan satu komitmen untuk kita bisa berkomunikasi. Demikian dengan Tuhan. Apakah saudara day by day with Jesus? Setiap pagi saudara bangun, pasti saudara berhubungan dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Membaca perintah-perintahnya. Sehingga kita mendengar suara Tuhan. Seperti domba dengan gembala. Di dalam Yohanes 10 ayat 3 dikatakan untuk dia. Penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, mendengar suara gembala. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Mendengar suara artinya mengenal. Kalau saudara mengenal ada hubungan saudara sekalian. Sehingga betul-betul terjalin satu keintiman. Mendengar suara Tuhan bisa diperoleh melalui proses belajar. Karena apa sudah frekuensi kita manusia dengan Tuhan beda. Ya. Saudara kalau punya radio walaupun bagus sekali,
Saudara mau cari gelombang FM, tetapi saudara bukanya di AM, walaupun nomornya sama. Prima Radio misalnya 103,8 FM. Tapi saudara bukanya di AM. Ya sampai kapanpun saya nggak akan ketemu kan. Allah kita adalah roh dan kebenaran. Kalau kita tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran, nggak ketemu saudara. Dia adalah roh. Itu sebabnya untuk mendengar suara Tuhan berbeda dengan kita mendengar suara suami kita, anak-anak kita. Saudara, untuk terhadap manusia aja kita harus menyediakan waktu, kita harus sabar. Enggak ngomong terus, ada waktu, sudah keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita yang harus berbicara, kita mendengar. Apalagi dengan Tuhan, frekuensinya berbeda. Itu sebabnya kenapa Yesaya pasal 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Tuhan buka kursus saudara. Training untuk belajar mendengar suara Tuhan. Every morning. Setiap pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Pak Hani saat ini sedang melayani di Kota Malang. Setiap pagi. Kalau kami bersama-sama ada di Surabaya, kami pasti bangun bersama-sama, menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama. Setiap pagi. Ia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Amin. Kursus ini dibuka untuk semua orang yang percaya. Tetapi berapa banyak saudara yang memakai fasilitas sarana ini. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Mendengar suara Tuhan membutuhkan ketaatan total, tidak memberontak. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu urutan, satu rangkaian. Ketika kita mengenal Tuhan, kita mau menyediakan waktu saudara untuk menjalin hubungan yang intim. Kita belajar mendengar suara Tuhan. Dan kalau saudara lakukan itu terus menerus, saudara sekalian, ketaatan total akan menjadi hasil dalam hidup ini. Dan firman Tuhan berkata kalau kita taat, tidak mungkin tidak kita pasti melihat berkat. Amin. Pilihlah berkat kehidupan. Lalu sudah dalam Ulangan pasal 30 ayat 20 juga dikatakan dengan berpaut padanya, nempel, melekat kepada pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah penguasanya. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Melekat, nempel, mengandalkan Tuhan, arti dari berpaut. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, pengalaman, kehebatan, kepandaian, kekayaan. Firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, mengandalkan orang lain, hatinya pasti menjauh dari Tuhan. Tapi kita akan diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Bagaimana wujud saudara mengandalkan Tuhan? Kalau di sini ada anak-anak muda, saudara mau sekolah, mau kuliah, saudara mau menghadapi tes, ujian, apa saja, andalkan Tuhan, berdoa. Saudara, doa saya dulu kalau ujian saya berkata begini, Tuhan berikan saya kecerdasan, berikan saya daya ingat yang tajam, supaya soal-soal sesulit apapun saya bisa mengerjakan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya mau belajar ya. Tuhan tolong tuntun saya. Dalam nama Yesus, amin.
Tapi beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya dengar saudara, doa anak-anak remaja sekarang lain. Tuhan, tolong Tuhan, berkati gurunya. Supaya nanti kalau kasih ujian, jangan yang susah-susah ya Tuhan. Yang gampang-gampang ya. Loh, lain lu saudara, ini bicara apa? Ini bicara daya juang. Saya gak pernah benar saudara doa, Tuhan supaya nanti gurunya yang gampang, gak pernah. Saya berdoa supaya saya diberi kecerdasan, diberi daya ingat yang tajam. Itu saudara. Kalau sekarang lain, gurunya Tuhan, tolong Tuhan. Supaya dia jangan kasih yang angel-angel Tuhan. Ada yang lebih keterlaluan lagi. Aduh aku belum belajar, Tuhan tolong Tuhan. Supaya gurunya sakit, enggak masuk Tuhan, enggak jadi ujian. Mateng. Waduh, saudara-saudara sekalian, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, salah banget. Kita lakukan bagian kita, Tuhan juga melakukan bagiannya. Amin saudara. Kalau saudara berkata Tuhan, saya andalkan Tuhan bekerja. Tolong ya Tuhan ya, saya mau kerja yang enteng-enteng tapi yang gajinya banyak ya. Nah, saya mau yang santai-santai Tuhan, saya nggak mau kerja keras Tuhan. Tapi yang banyak ya Tuhan berkatnya. Wah, ini sama nih, sama doa remaja yang tadi itu yang saya ceritakan. Seharusnya saya berkata apa? Tuhan beri saya kekuatan. Beri saya Tuhan tubuh yang sehat. Beri saya hikmat Tuhan. Supaya di tengah keadaan sesulit apapun, saya bisa menyelesaikan perkara-perkara yang mustahil. Amin. Itu saudara, doa artinya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti saudara cuci tangan, gak melakukan apa-apa. Itu sebabnya sudah tidak melihat berkat. Karena sudah melupakan prinsip firman Tuhan berkata apa? Jangan malas. Ya, kalau malas jangan makan. Aduh, firman Tuhan itu tegas. Sekarang kita melihat sudah kalau tadi adalah pilihan berkat. Kutuk. Jika tidak mendengarkan perintah Tuhan atau menyimpang dari jalan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada banyak orang percaya tidak melihat berkat dalam hidupnya? Saudara, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 ini memberi jawaban. Ada orang-orang yang tidak mau tahu terhadap perintah Tuhan. Nggak mau tahu. Dia bikin rencana sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Anak muda sudah sekalian tidak melibatkan Tuhan untuk pasangan hidup. Pokoknya dia cari sendiri pakai matanya, pakai hatinya. Sudah sekalian tidak melibatkan Tuhan. Saudara mau sekolah, mau kuliah, pindah keluar kota, bekerja apapun. Nggak melibatkan Tuhan. Pokoknya saya bisa. Nanti kalau tunggu saya nggak bisa baru saya berdoa. Wah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yakobus 4 ayat 13 ada orang yang pertama. Yaitu tidak mau tahu terhadap perintah Tuhan. Dia berkata membuat rencana, hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun, pasti dapat untung. Wah, membuat rencana sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Padahal kita tidak tahu akan hari esok. Betul saudara? Kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 mengingatkan kita. Ada keluarga-keluarga yang pergi bersama-sama. Saudara menjadi korban semuanya, suami, istri, anak-anak. Lalu gimana saudara hartanya, rumahnya, tanah-tanahnya. Saya dengar saudara ada satu kasus keluarga ini meninggal, lalu kemudian surat tanahnya, perhiasan, semuanya lalu dibagi dua. Pihak istri saudara 50%,
pihak suami 50%. Tetapi saudara seharusnya apa? Bersyukur kan? Tetapi ini lagi gegeran. Kenapa saudara? Saya nggak terlalu ingat sih, ini contoh aja. Yang pihak istri saudaranya hanya 3. Yang pihak suami saudaranya mungkin 5. Nggak adil, saya 5, kamu 3. Loh, kamu kok 50? Kamu 30 aja cukup, aku lebih. Lihat saudara. Orang benar-benar sudah sekalian hari-hari ini yang dipikirkan hanya materi. Dia nggak kerja apa-apa, sudah cuma ketibaan. Loh, ada yang meninggal, satu keluarga lalu dibagikan. Ya udah 50, 50-50, tapi enggak. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu hari esok. Betul? Saudara menimbun kekayaan, udah siapin semua, nanti tanah ini buat ini, yang ini buat ini. Sudah berkata sama jiwa, hei jiwaku tenang ya, tenang. Aku udah punya semua udah punya. Siapa yang tahu hari esok? Firman Tuhan berkata sudah hidup itu seperti uap. Hari ini ada, mungkin besok sudah lenyap. Itu sebabnya jangan menjadi orang yang tidak mau tahu terhadap perintah Tuhan. Terhadap rencana Tuhan. Saya dulu punya cita-cita hanya satu saudara, pingin jadi dokter. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dari sejak remaja saya sudah mengenal Tuhan. Saya bawa semua kepada Tuhan walaupun saya berdoa, Tuhan saya kepingin jadi dokter Tuhan, kau suruh pilih yang lain rasanya nggak ada Tuhan, please ya Tuhan. Tapi saya serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan suka sudah kepada orang yang membawa rencananya kepada Tuhan. Amin. Ini tipe yang kedua, jika kamu tahu melakukan yang baik, saudara-saudara sekalian, maka kamu akan melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak marah kalau apa yang direncanakannya dibelokkan. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita lihat sudah sekalian ada tipe orang yang selanjutnya disebut dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu saudara yang tadi saya sebutkan. Ya. Orang yang melibatkan Tuhan. Tetapi sudah kita lihat ada Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu yang baik, tahu bahwa harus menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan, tahu. Tapi tidak melakukannya. Firman Tuhan berkata, dosa itu bukan cuma sekedar pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Tapi saudara tahu yang baik yang harus dilakukan, saudara nggak mengerjakan. Seperti seorang anak perumpamaan 2 anak. Anaknya disuruh saudara sekalian, kamu lakukan ini ya. Dia berkata, oh ya, ya. Tapi tidak melakukan. Coba kita lihat perumpamaan itu. Matius pasal 21 ayat 28. Yesus memberikan perumpamaan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Siapa saudara? Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat keras. Ini bicara saudara mengenai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mendengar khotbah, mendengar firman, membaca firman. Ya, tapi tidak melakukan. Sementara sudah ada orang-orang lain yang berdosa luar biasa. Enggak, saya enggak mau, tapi akhirnya bertobat.
Itu sebabnya dikatakan, Yesus berkata sesungguhnya orang-orang seperti pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab yang berbahagia dan diselamatkan bukan hanya yang mendengar, tetapi melakukannya. Amin, saudara. Saudara senang gak kalau punya anak? Nah ini ya, ya ma. Kamu belajar ya? Iya. Kamu makan yang baik ya? Iya. Habis ini kamu tidur ya? Iya. Tapi enggak dilakukan. Gimana saudara? Ya, pemimpin coba kalau punya pegawai. Kamu kerjakan ini. Ya Pak, sip bos, sip. Ya. Saya mangkel tuh saudara kalau punya pegawai kayak begini. Kerjain ini ya? Iya Bu, iya beres. Ya, lu besok kok nggak diserahkan. Lu itu kemarin kemana? Oh ya lupa Bu, sip hari ini pasti. Pokoknya nunggu nggak ditanya, kalau nggak ditanya nggak dikerjain. Mesti ditanya terus. Lama-lama saya mikir, yang jadi bos nih yang mana saudara? Lo betul nggak? Ya. Saudara Tuhan itu bisa seperti itu loh. Anakku ini perintah, oh iya Tuhan, ya Tuhan. Amin, amin. Tapi nggak dikerjakan. Gimana saudara? Sudah ini banyak seperti itu. Baik. Wah ya kalau saya kasih masukan juga kepada pelayan-pelayan. Pak ini, baik Bu. Tapi gak datang. Iya Bu, gak datang. Waduh. Jadi sudah sekalian hati-hati ini. Berkata ya tapi tidak melakukan. Firman Tuhan sudah di dalam perumpamaan yang lain. Yesus memberikan perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas pasir. Rumah yang dibangun di atas batu karang. Kalau tadi saudara orang yang tahu apa yang baik tapi tidak melakukan, firman Tuhan berkata berdosa. Di sini Yesus berkata orang yang mendengar tapi tidak melakukan itu adalah orang yang bodoh. Ini firman Yesus sudah menyebutkannya. Coba kita lihat di Matius pasal 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maunya cepat. Mendirikan rumah di atas batu karang kan susah, sudah harus dibongkar dulu. Pasir, gampang, cepat, lebih murah lagi. Sama jadinya. Tetapi saudara lihat. Hidupnya rapuh, tidak bisa menghadapi persoalan. Matius 7 ayat 27 berkata kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sudah dalam hidup ini sudah tidak bisa menghindar dari 3 jenis persoalan. Sudah bisa dengar firman yang sama. Dari pengkhotbah yang sama. Tetapi saudara kok bisa hasilnya lain. Satu mendirikan rumah kata firman Tuhan di atas pasir itulah orang yang cuma dengar. Iya amin. Habis pulang habis perkara. Habis dengar live streaming oh ya. Bagus cuma isi di otak aja. Tidak mengubah hati. Apa perbedaannya saudara ketika persoalan datang? Persoalan yang pertama digambarkan hujan turun. Hujan itu datang dari atas. Sudah persoalan dalam hidup manusia bisa dari atas. Betul? Saudara menghadapi otoritas. Apakah masalah saudara berhubungan sama pemerintah? Apakah masalah dalam keluarga berhubungan dengan otoritas itu siapa? Orang tua. Kalau istri dia berhubungan dengan siapa? Konflik dengan suami. Anak-anak dengan orang tua, saudara di kantor dengan siapa? Pegawai dengan pimpinan, dengan atasan. Betul saudara? Kita bisa menghadapi persoalan yang disebut hujan. Dari orang-orang yang ada di atas kita. Tetapi kalau saudara di atas sudah bisa menghadapi masalah apa lagi? Firman Tuhan berkata sudah bisa juga menghadapi banjir. Banjir itulah gambaran persoalan yang keluar dari dalam. Tiba-tiba banjir. Ya. Saudara-saudara sekalian saya sering kali terkejut.
Karena ada orang-orang yang tiba-tiba aja stres, depresi, mencoba bunuh diri. Padahal sehari-hari happy, padahal sehari-hari kayaknya gak ada masalah. Oh, ternyata masalahnya dari dalam. Ada kepahitan, ada luka-luka yang tidak terobati yang dia simpan sendiri dari dalam. Ada trauma-trauma yang menguasai hidupnya. Saudara-saudara sekalian, banjir. Manusia bisa menghadapi masalah dari dalam dirinya sendiri. Berapa sering kita mendengar sudah psikopat membunuh, padahal sudah kesaksian keluarga tetangganya, aduh orang itu baik sekali. Tapi kedapatan sudah dia melakukan satu pembunuhan yang sangat sadis, dipotong-potong dan sebagainya. Biasanya orang seperti itu punya masalah dari dalam. Mungkin sudah waktu kecil dia dipukuli terus, dianiaya terus sama orang tuanya, sama papanya. Mungkin keluarganya berantakan, sudah broken home dari dalam. Masalah juga bisa datang seperti angin. Ini 3 jenis masalah, hujan, banjir, angin. Angin itu apa? Di sekeliling kita. So gak ada masalah dengan hujan, gak ada masalah dengan banjir. Tapi saudara bisa mencegah angin? Gak bisa. Saudara udah hidup baik, udah hidup benar, udah hidup ikut Tuhan, loh tetap ada masalah. Sama seperti kita dalam hidup kita tidak bisa mencegah angin datang. Masalah yang datang dari sekeliling kehidupan kita. Saudara udah jadi pengusaha yang baik, karyawan yang baik, ya. Saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, bisa ditipu orang. Bisa enggak? Saudara berkendara dengan baik, dengan hati-hati, bisa ditabrak orang. Itu namanya saudara masalah digambarkan seperti angin. Persoalan yang datang di sekeliling kita, kita tidak pernah menyangka. Aduh, kok bisa ya? Bapak Ibu saudara sekalian, tapi Yesus berkata apa? Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Itulah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ketika hujan datang, banjir datang, angin melanda rumah itu tetap berdiri. Amin. Jadi kita gak menyalahkan saudara sekalian keadaannya. Habis gara-gara keadaan itu. Pak, kenapa Bapak berzina? Habis perempuannya menggoda terus sih. Terlalu seksi dia, jadi saya jatuh. Loh, kok yang disalahin perempuannya saudara? Kenapa kamu korupsi? Ya habis saya ini sih istri hamil, nggak kurang, ini kontrak juga mau habis. Yang disalahkan apa? Keadaannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pilihlah hari ini berkat atau kutuk. Kehidupan atau kematian. Amin. Simpel sekali saudara mau mendengar perintah Tuhan, menjalankannya day by day. Jangan pikir aduh susah ya nanti kalau begini. Enggak usah, udah firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya mau Tuhan taat. Saya mau Tuhan dikuasai Roh Kudus. Supaya saya boleh menjadi orang-orang yang diberkati dan melihat kehidupan. Sekarang kita melihat bagian yang kedua. Kalau tadi adalah pilihan berkat atau kutuk. Pokok pikiran yang kedua adalah pilihan menang atau kalah. Itu aja tuh. Win or lose. Saudara-saudara sekalian, kalau bicara menang. Ya, saya ingin melihatnya dari sudut pandang yang lain. Karena kalau sudah bilang, hore saya menang. Ya, itu apa? Tujuannya cuma ke diri sendiri. Tapi saya ingin bawa saudara untuk melihat satu kebenaran. Lebih dari itu. Yang pertama adalah menang melawan iblis. Amin. Itu penting saudara. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bagaimana supaya saudara dan saya itu menang melawan iblis?
Petrus yang menulis surat ini pernah jatuh saudara di dalam dosa yang seharusnya bisa membuat dia sudah benar-benar memiliki nasib yang sama seperti Yudas. Karena dia menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus padahal dia murid Yesus, murid yang istimewa. Tapi kemudian dia menerima sudah anugerah kesempatan yang kedua, dia tidak sia-siakan. Berbeda dengan Yudas. Yudas menjual Yesus tapi dia rasa guilty feeling, dia merasa sangat bersalah lalu dia bunuh diri. Kalau saudara mengalami kehidupan yang jatuh dalam dosa, melukai Tuhan, saudara jangan putus asa. Firman Tuhan berkata jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jangan hukum diri saudara sendiri. Sadar dan berjaga, lawan kita itu adalah iblis. Supaya menang melawan iblis kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Jangan tidur rohani. Coba cek dulu sebelahnya ada yang tidur gak nih? Nah ya. Kadang sudah dengerin khotbah mungkin karena AC dingin atau tidur kemalaman, tidur. Rugi dong. Ya. Tidak terima firman Tuhan. Tapi sudah ada orang-orang juga yang tidur secara rohani. Khotbah sesemangat apapun, rohaninya tetap tidur aja. Dengar firman sekeras apapun gak goyang. Waduh, itu tidur, pingsan rohani sudah ya. Jangan tidur rohani, jangan suam-suam kuku. Harus selalu sadar dan berjaga-jaga sebab lawan kita adalah iblis. Lawan saudara bukan mertua. Lawan saudara itu bukan orang-orang di luar sana saudara yang mungkin saingan saudara, bukan. Firman Tuhan berkata lawanmu adalah iblis, kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Hidup berjaga dan berdoa itu day by day with Jesus. Every day. Amin. So gak bisa once a week. Oh ya seminggu sekali lah aku berjaga-jaga dan berdoa. Oh ini waktunya Sabtu malam. Ya aku udah mulai berjaga-jaga dan berdoa lagi. Tak buang lagi dosanya. Besok ke gereja cuci dosa. Gereja seperti mesin laundry saudara. Ya, udah bersih. Senin masih rada bersih. Selasa mulai kotor-kotor. Rebo, Kemis, Jumat. Kotor sekali, Sabtu mulai siap-siap lagi, Minggu cuci lagi. Sudah sekalian, hidup berjaga dan berdoa itu setiap hari. Amin. Kita tidak pernah tahu kapan tepatnya Yesus datang. Itu sebabnya kita berjaga dan berdoa setiap hari, bukan sekali-sekali. Kenapa? Firman Tuhan berkata iblis itu berjalan keliling. Rajin banget. Iblis adalah sudah sekalian pribadi yang rajin, tekun, pantang menyerah. Hari ini dia tidak bisa menggoda, menjatuhkan saudara. Besok coba lagi. Luar biasa ya, dari sisi ini kita lihat apa yang dilakukan oleh iblis tidak main-main. Tangguh. Iblis dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, selalu menakut-nakuti. Kamu kalau tidak lakukan ini, kamu kalau tidak ikuti tradisi ini nanti kamu miskin. Nanti kamu tidak bahagia. Kamu bisa sakit, kamu bisa tua, bisa mati. Itu iblis menakut-nakuti. Apa sih yang membuat manusia takut ya ini? Takut miskin, takut tidak happy, takut sakit, takut tua, takut mati. Betul gak sudah? Coba saudara bisa sebutkan lagi, pikirkan lagi apa sih yang ditakuti oleh manusia. Pasti ujung-ujungnya ini. Takut miskin, takut tidak bahagia, takut sakit, takut tua, takut akhirnya apa? Mati. Jadi iblis menakut-nakuti sudah di dalam area ini. Kamu kalau nggak begini, kalau nggak begitu nanti kamu miskin lu, nanti kamu nggak bahagia lu, nanti kamu sakit-sakitan lu, nanti kamu mati lu. Iblis menakut-nakuti. Itu sebabnya dia menjadi seperti singa yang mengaum-ngaum dengan aumannya yang menakutkan. Tetapi saudara auman singa juga sudah bisa untuk menebar pesona betinanya. Iblis juga selalu menggoda. Tebar pesona kalau kamu mau kaya, kamu mau berkuasa, kamu mau penampilannya bagus, kamu mau populer. Saudara iblis hampir tidak pernah gagal dengan tebar pesonanya ini.
Betul saudara? Termasuk orang-orang yang dulu di gereja. Penyanyi gereja suaranya bagus. Tapi begitu sudah ditawari popularitas, berapa banyak yang meninggalkan jalan Tuhan. Hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan sadar dan berjaga. Karena iblis berusaha saudara untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Sekarang kita melihat yang kedua, pilihan menang atau kalah adalah menang melawan diri sendiri. Rasanya ini jauh lebih sulit. Setan tinggal ditengking keluar dalam nama Yesus. Wah, setan lari terbirit-birit. Tapi saudara melawan diri sendiri, wow. Melawan diri sendiri yang pertama adalah melawan ego. Sebab kalau saudara berkata saya menang, itu artinya saudara nomor 1. Betul? Dunia selalu membawa saudara ingin jadi yang harus selalu yang terbaik, terbenar, terkaya, terpandai, terpandang, semuanya Wah, kalau sudah ikutkan anak sudah pertandingan menang, wah pialanya bangga sekali. Enggak salah sih dengan menjadi nomor 1 itu tidak salah. Tetapi saudara kalau tidak jadi nomor 1 apa salah? Ya, menjadi nomor 1 tidak salah. Tapi kalau tidak jadi nomor 1 apakah salah? Salah apa enggak? Tidak. Menang tidak berarti harus menjadi nomor 1. Amin. Itu sebabnya sudah sekarang kalau sudah berkata, hore saya menang. Gambarannya kan apa? Nomor 1. Tapi hari ini kita belajar. Menang sudah sekalian melawan diri sendiri yaitu ego. Saudara harus berkata, mengajar kepada diri sendiri, mengajari anak saudara. You cannot always be the best, but you can do your best. Anda tidak bisa selalu menjadi yang terbaik, nomor 1. Tapi kamu bisa selalu melakukan yang terbaik. Amin. Istri-istri jangan tuntut suaminya selalu jadi yang nomor 1. Orang tua jangan selalu tuntut anak-anak nomor 1. Kamu kalau nomor 1, kalau bukan nomor 1 anak siapa ini? Anak pembantu kali ya. Jangan saudara. Contoh kita bisa lihat Yonatan rela memberikan tempat nomor 1 raja kepada Daud. Padahal Yonatan anak raja. Dia anak Saul. Tapi dia tahu kehendak Tuhan. Tuhan memilih Daud. Itu sebabnya dia rela kasih tempat nomor 1 kepada Daud. Amin. Ya. Saudara orang perfeksionis pasti menderita. Saudara sering lihat anak saudara kalau dapat nilai 8, ngurung diri di kamar. Makan yo, nih makan. Nggak mau makan. Gara-gara nilainya 8,5. Dia pinginnya apa? 10. Kalau enggak 10 rasa enggak bagus. Wah, apalagi orang tuanya bilang, anakku memang begitu. Wah hebat ya, api lu, elek itu saudara. Terus noai kayak begitu, depresi. Benar saudara. Saudara sudah melakukan yang terbaik, hari itu enggak jadi juara 1, puji Tuhan. Saudara kalau saudara seumur hidup mau menjadi nomor 1 terus egois. Saya pingin saudara terus, orang lain belum kasih giliran. Amin. Kalahkan ego saudara. Yang kedua saudara sekalian yang harus dikalahkan menang melawan diri sendiri adalah perbuatan daging. Firman Tuhan jelas sekali. Orang yang hidup dalam perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya tidak baca ayatnya banyak sekali, sudah bisa catat. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 5 dan Kolose ayat 3 sampai ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus dikalahkan yang kedua adalah perbuatan daging. Saya sudah kategorikan apa perbuatan daging? Percabulan, perzinahan, kenajisan, kecemaran, hawa nafsu, banci, pemburit, atau homoseksual. Ini yang saya tidak menyebutkannya sendiri, tapi
menurut firman Tuhan. Amin. Apalagi perbuatan daging, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Di sini sama ini ribut, sama itu konflik, percideraan. Roh pemecah belah, suka ngadu domba, ngomong sini begini, ngomong sana beda, jedor, waduh. Fitnah, gosip, ya. Lalu apalagi sudah perbuatan daging, sikap hati, iri hati. Lihat orang lain lebih kaya, lebih baik, lebih pintar, lebih terpakai, iri hati. Marah, egois, kedengkian, ketidakadilan, kemabukan, pesta pora, pencurian, penipuan, nafsu jahat, kekikiran. Nah, hati-hati. Masuk ini sudah bisa lihat itu di 1 Korintus 6. Kikir itu dosa. Sama dengan penyembahan berhala. Dia masih sembah berhala. Aku enggak. Iya tapi kamu medit. Firman Tuhan berkata kikir sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan. Orang kikir itu pasti serakah. Setuju enggak saudara? Sebab kalau dia enggak serakah, dia pasti murah hati. Kenapa orang kikir serakah? Karena dia enggak rela keluar. Kenapa dia pingin lebih. Ya. Itu sebabnya lawan saudara sekalian. Keserakahan itu dengan apa? Murah hati. Lalu apa? Kata-kata kotor, dusta. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau day by day with Jesus. Supaya kita menang saudara sekalian atas perbuatan daging. Mengalahkan diri sendiri. Amin. Yang terakhir. Menang melawan keadaan yang sulit. Nah, saudara tadi seperti angin. Kita enggak bisa prediksi. Keadaan yang sulit itu tiba-tiba datang. Kalau masalah datang dia tidak ketuk pintu berkata shalom, assalamualaikum. Enggak, tiba-tiba datang. Amin saudara. Keadaan yang sulit. 2 Korintus 4 ayat 7. Sudah kita lihat sudah apa yang dialami Paulus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Day by day with Jesus. Mengandalkan kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Maka sudah tidak akan dikalahkan oleh keadaan. Amin. Berapa banyak saudara orang menyalahkan keadaan. Wah pemerintah sekarang susah. Ya gitu. Wah kerjaan sekarang susah. Banyak saingannya. Wah sekolah sekarang susah. Salahin aja terus keadaan. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tidak akan menang. Itu sebabnya saudara sekalian menang melawan keadaan yang sulit. Kita lihat apa yang Paulus katakan. Dalam segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit. Amin. Sudah mengalami tindasan tapi enggak perlu terjepit. Habis akal tapi tidak putus asa. Saya juga sering habis akal, aduh gimana lagi ya. Tapi datang lagi sama Tuhan, enggak putus asa. Tuhan pasti kasih pencerahan. Amin. Kalau saudara selalu punya akal, terus enggak perlu Tuhan. Tuhan izinkan kita habis akal. Supaya kita bisa bilang Tuhan, aku enggak bisa aku enggak mampu. Aku sudah benar-benar tertindas ini Tuhan. Tapi enggak terjepit. Selalu ada jalan. Amin. Waktu kita lihat jalan, aduh betul luar biasa Tuhan hebat. Itu saudara. Dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan tapi tidak binasa. Saudara saya membaca kisah tentang seorang wanita yang mungkin di dunia hanya ada 2. Coba tunjukkan fotonya. Nama perempuan itu adalah Lizzie Velasquez. Seorang wanita yang dijuluki sebagai wanita yang terjelek di dunia. Aduh kasihan sekali. Waktu dia lahir berat badannya 2 kilo 10 ons. Sudah dia lahir dengan kondisi medis yang sangat langka. Tubuhnya tidak memiliki jaringan adiposa. Sehingga tubuhnya tidak bisa membentuk jaringan-jaringan otot. Tidak bisa menyimpan energi dan yang lebih parah berat badan tidak bisa tambah.
Lizzy tidak memiliki lemak dalam tubuhnya. Halo ibu-ibu yang punya lemak, aduh kita bersyukur juga ya. Ibu-ibu gak punya lemak, bapak-bapak gak punya lemak juga, welek loh. Betul? Lizzy sudah sekalian lahir dengan keadaan seperti itu. Saudara melihat kondisi itu, dokter berkata Lizzy mungkin tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, apalagi hidup normal seperti anak-anak lainnya. Keadaan sangat sulit. Tapi yang luar biasa saudara, orang tuanya tidak menyerah. Ini penting sekali. Sudah sekalian saudara membesarkan anak-anak saat ini di tengah keadaan yang sangat sulit. Itu sebabnya kalau saudara kita tidak day by day with Jesus, kita nggak mampu. Betul saudara? Orang tuanya adalah benar-benar saudara menjadi pengharapan. Lizzy dibesarkan dengan kasih sayang. Mama papanya tidak pernah malu punya anak seperti itu. Tidak pernah berkata kamu jelek, nggak pernah. Selalu diberi semangat sudah. Lizzy harus makan setiap 15-20 menit supaya dapat energi. Karena kan nggak bisa simpan. Nggak memiliki jaringan lemak. Sudah waktu kedinginan nggak ada baju yang cukup kecil yang cukup untuk Lizzy. Sampai harus pakai bajunya boneka. Coba bayangin. Waktu sekolah sudah dia dibully. Sampai bersyukur dia bisa jalan, dia bisa ngomong. Ya, dia dihina. Dia sempat stres, tapi orang tuanya kembali. Nggak apa-apa, you are beautiful. Tuhan sudah ciptakan kamu luar biasa. Saudara tahu saat ini Lizzy jadi apa? Coba lihat, tunjukin lagi. Lizzy sekarang menjadi seorang motivator yang sukses. Dia sudah masuk TV berkali-kali sudah sekalian. Dia juga sudah membuat buku Lizzy Beautiful. Dan bukunya sungguh sangat disukai orang di seluruh dunia. Amin sudah. Dia juga udah menulis buku lagi, Be Beautiful, Be You. Meskipun Lizzy tidak memiliki kesempatan untuk tampil cantik seperti orang lain. Tapi dia bahagia. Saudara, untuk bahagia itu jangan dikuasai keadaan. Oh, kamu cuma cantik kalau matanya gede, hidungnya mancung, bibirnya kayak Angelina Jolie, tinggi, putih, rambut begini. Baru cantik. Loh, soalnya akan gak bahagia. Be beautiful and be you. Amin. Ya, saya lihat ini, luar biasa. Semua itu hanya soal dari sisi mana kita memandang hidup. Negatif atau positif. Kita melihat diri sendiri. Ketidaksempurnaan fisik yang permanen saudara. Tapi ada kecantikan batinnya. Kesabaran, semangat. Saudara, inilah yang menginspirasi yang ada di dalam diri Lizzy. Menginspirasi wanita-wanita, bahkan pria-pria dimanapun berada. Untuk selalu tampil percaya diri dan optimis. Satu hal yang paling penting, fisik bukanlah patokan dari kebahagiaan. Karena bahagia tercipta dari rasa nyaman yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Dengan mempercayai bahwa Allah tidak pernah salah menciptakan dan membentuk kita. Amin. Pilihlah hari ini saudara. Berkat atau kutuk. Kehidupan atau kematian. Menang atau kalah. Bersama Yesus setiap hari, day by day with Jesus. Kita pasti menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.